Ni hao, halo, annyeonghaseyo. Kita akan belajar bahasa Mandarin. Sue itu belajar, Han-i itu bahasa Mandarin. Jadi, Sue Han-i adalah belajar bahasa Mandarin. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jenny Verina Malam Tarigan dari Prodi Modern Office Administration. Dan saya akan memperkenalkan dosen pembimbing saya, yaitu Firdari Sari Lause. Lause itu bisa digunakan untuk dosen atau guru ya. Kita akan belajar penggunaan jam dalam bahasa Mandarin. Jam sama dengan waktu atau sijian. Dan ada rumusnya juga loh. Rumusnya yaitu untuk jamnya angka ditambah tian. Dan untuk menit angka ditambah pen. Jadi untuk yang rumus ketiga ini kita menggabungkan dua tersebut dan ditambahkan di depannya itu keterangan waktunya pagi, siang, sore, atau malamnya. Baik, untuk keterangan pagi, siang, sore, dan malam, untuk pagi, causang, siang atau sore, xiao-u, dan malam, wansang. Di rumus tersebut, angka ditambah tian dan angka ditambah pen. Angka yang dimaksud adalah 1 i, 2 er, 3 san, 4 se, 5 u, 6 liu, 7 ji, 8 pa, 9 ciu, dan 10 si. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Misalnya jam 10.25. Ini menunjukkan jam di pagi hari. Berarti di depannya kita tambah keterangannya, menunjukkan pagi, berarti causang. Lalu masuk ke rumus jamnya. Si tian atau angka ditambah tian. Kenapa sih? Karena dia menunjukkan jam 10. Dan menitnya menit 25 menit. Berarti er itu 2, si itu 10, u itu 5. 25 berarti er, si, u. Lalu ditambah fen untuk menit. Jadi jam 10.25 pagi itu adalah causang si tian er si u fen. Contoh kedua yaitu jam 15.24. Berarti itu jam 3:24 menit. Keterangannya memakai xiao-u karena menunjukkan keterangan sore. Lalu memakai rumus jam, angka ditambah tian. Angkanya angka berapa? Angka 3, berarti san tian. Dan untuk menit sama juga, angka ditambah fen. Menitnya adalah 24 menit, jadi er, si, se, fen. Er itu 2, si itu 10, se itu 4. Jadi jam 3:24 menit adalah xiao-u, san tian, er, si, se, fen. Bukan jam 15 ya. Contoh ketiga yaitu jam 20.00. Itu berarti jam 8 malam atau tepat jam 8 malam. Keterangannya memakai wansang karena menunjukkan di malam hari. Lalu rumus jam yaitu angka ditambah tian. Angkanya yaitu 8, berarti pa tian. Jadi jam 8 malam adalah wansang pa tian. Tidak memakai fen ya. Oke, sekarang kita masuk ke menit lewat 15 menit, lewat 30 menit, dan lewat 40 menit. Untuk 15 menit kita memakai ike. Tata bahasa sama seperti tadi. Angka ditambah tian dan di belakang ditambah ike pengganti pen. Contohnya jam 10.15 itu menunjukkan di pagi hari, berarti memakai causang. Lalu rumusnya angka ditambah tian, angkanya angka 10. Jadi si tian lalu di belakangnya diberi ike. Contoh yang kedua jam 13.15 itu menunjukkan jam 1:15 menit. Yaitu menunjukkan pada siang hari, berarti memakai xiao-u. Lalu rumusnya angka ditambah tian, angkanya angka 1 berarti i tian. Lalu di belakangnya diberi ike. Keterangan 15 menitnya. Untuk yang lewat 30 menit memakai pan, tata bahasa sama seperti tadi. Contohnya jam 6.30 pagi berarti. Jadi memakai keterangan causang. Lalu rumus angka ditambah tian lalu diberi pan. Angkanya angka berapa? Angka 6. Jadi liu tian pan. Pan itu menunjukkan lewat 30 menit. Contoh yang kedua 20.30. Ini berarti menunjukkan jam 8:30 malam, berarti memakai keterangan wansang. Lalu masuk ke rumus angka ditambah tian. Angkanya angka berapa? Angka 8, jadi patien. Dan di belakangnya untuk menunjukkan lewat 30 menit kita menambahkan
pan. Lalu untuk keterangan 45 menit kita memakai sanke. Kata bahasa sama seperti tadi. Contohnya 19.45, itu berarti jam 7 lewat 45 menit malam. Berarti kita memakai keterangan wansang karena menunjukkan malam hari. Lalu masuk ke rumus jam. Angka ditambah tien, angkanya angka 7, berarti ci tien. Lalu di belakangnya ditambahkan sanke menunjukkan lewat 45 menit. Jadi jam 7 lewat 45 menit adalah wansang ci tien sanke. Dan contoh kedua 14.45, ini menunjukkan jam 2 lewat 45 siang. Berarti kita memakai keterangan siang, xiao u berarti. Lalu masuk ke rumus jam. Angka ditambah tien. Angkanya angka berapa? Angka 2, berarti tien, lalu di belakangnya ditambahkan sanke untuk keterangan lewat 45 menit. Oke, kita masuk ke ca yang berarti kurang. Ini dipakai untuk maksimal kurang dari 5 menit. Contohnya 6.55. Itu berarti jam 7 kurang 5 menit pagi. Kita memakai keterangan causang untuk menunjukkan pagi. Lalu kita masukkan kata ca yang berarti kurang. Ia kurang berapa? Kurang 5 menit. Berarti kita di sini mendahulukan menitnya, berarti uven 5 menit. Lalu kita tambahkan jamnya. Jam berapa? Jam 7, berarti ci tien. Berarti jam 7 kurang 5 menit pagi adalah causang ca uven ci tien. Contoh kedua jam 23.59, itu berarti jam 12 kurang 1 menit malam. Kita memakai keterangan wansang karena menunjukkan di malam hari. Lalu kita masukkan kata ca yang berarti kurang. Kurang berapa menit? 1 menit, berarti even. Lalu kita masukkan jamnya. Jam berapa? Jam 12, berarti si tien. Jam 12 kurang 1 menit berarti wansang ca even si tien. Baik, kita sekarang masuk ke kalimat, yaitu cese. Tata bahasanya KSPO atau SKPO ya. Keterangan waktunya tidak boleh berada di belakang. Kita masuk ke kosakata yaitu sengci. Ni, kamu, wo, saya belajar sue, bahasa Mandarin Han-i, ayah, papa, pergi cu, kakak perempuan cece, perpustakaan tusukwan, adik laki-laki Titi, Singci Senin, kami woman Singci Kamis. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimat dalam bahasa Mandarin. Yang contoh pertama yaitu kami belajar bahasa Mandarin jam 7.30. Kita selesaikan dulu jamnya karena ini harus diletakkan di depan. Berarti 7.30 menunjukkan di pagi hari, kita memakai causang. Lalu masuk ke rumus jam. Angka ditambah tien. Jam berapa? 7. Berarti ci tien. Lewat berapa menit? 30 menit, berarti memakai pan. Lalu masuk ke kata kami belajar bahasa Mandarin. Berarti woman sue han-i. Woman itu kami, belajar itu sue, han-i itu bahasa Mandarin. Jadi kami belajar bahasa Mandarin jam 7.30 adalah causang ci tien pan woman sue han-i. Oke, contoh kedua, ayah saya pergi ke Malang hari Senin jam 21.00. 21.00 berarti jam 9 malam. Di sini ada keterangan hari. Ada baiknya keterangan hari kita lebih dahulukan. Berarti di sini hari Senin, yaitu sing ci i. Lalu masuk ke keterangan waktu untuk malam, yaitu wansang. Lalu masuk ke rumus jam, angka ditambah tien. Angkanya angka 9, berarti ciu tien. Lalu masuk ke ayah saya, wo te papa, pergi ke Malang, cu Malang. Jadi ayah saya pergi ke Malang hari Senin jam 9 malam, yaitu sing ci i wansang ciu tien wo te papa cu Malang. Baik, itulah dua contoh kalimatnya. Baiklah, sekian dari video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Xie tacha. Kamsahamnida yorobun. Terima kasih semuanya. Dadah.